Ya pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas, kita bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari Jakarta Future Exchange. Anggita, bagaimana perdagangan komoditas di tengah sentimen corona hingga sore hari ini, Anggita? Ya, kita lihat perdagangan terakhir pada pukul 15.00 tadi di Jakarta Futures Exchange. Untuk komoditas berjangka, untuk komoditas online ditransaksikan sebanyak 2.704 lot, lebih tinggi dibandingkan volume transaksi kemarin yang hanya mencapai 120 lot. Dan untuk emas, jika kemarin ini perdagangannya sepi sebanyak 718 lot, hari ini naik menjadi 2.106 lot dengan harga Rp756.550 per gram untuk harga lokalnya. Dan untuk membahas apa saja sentimen yang mempengaruhi naik turunnya jumlah volume transaksi dari sejumlah komoditas dan apa saja yang mempengaruhi pergerakan harganya, saat ini saya sudah bersama dengan Andri Hardianto selaku Market Analyst PT Asia Trade Point Futures. Selamat sore Pak Andri. Kalau kita lihat ini emas dan juga sejumlah komoditas lainnya kemarin ini volume transaksinya sangat sedikit dan hari ini sudah kembali naik lagi. Ini bagaimana Anda melihat pergerakannya? Oke, baik. Jadi Mbak Anggita, untuk hari ini memang transaksi emas kita lihat dan kita lihat juga untuk transaksi online meningkat ya. Dan saya lihat ini sepertinya pelaku pasar sudah kembali merespon positif atau sudah melihat bahwa gejolak yang terjadi di pasar ini sudah sedikit mereda, sehingga pada akhirnya kepercayaan pelaku pasar untuk kembali bertransaksi ke pasar keuangan ini kembali meningkat. Dan saya lihat memang untuk pamor emas memang mulai menaik dibandingkan memang dalam beberapa hari perdagangan yang lalu ya. Dan untuk online sendiri memang karena ini terkait dengan CPO, seperti kita tahu di negara produsen CPO Malaysia, Mbak Anggita, itu terjadi lockdown, sehingga itu mengakibatkan sentimen atau menjadi katalis positif untuk online ini sendiri, sehingga kembali pelaku pasar kembali masuk ke perdagangan untuk online ini dan meningkatkan volume transaksi untuk pada perdagangan hari ini. Baik. Kalau kita lihat jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin itu untuk komoditas kopi masih ada volume transaksi dan hari ini tidak ada transaksi sama sekali. Ini apa yang menyebabkannya? Ya, kalau kita lihat memang untuk kopi ini menjadi salah satu komoditas yang memang cukup fluktuatif, Mbak, sebenarnya dari tingkat atau sifat perdagangannya. Cuman untuk kopi kali ini seperti pelaku pasar ini lebih melihat kepada komoditas yang memang secara fundamental ini lebih jelas ya, lebih kuat seperti online dan gold yang memang kita lihat seperti tadi saya katakan bahwa volume transaksinya sudah cukup meningkat. Dan memang pelaku pasar melihat untuk kopi ini sebagai konsumen utama kopi yaitu negara dari Tiongkok ini mengalami perlambatan. Jadi saya pikir pelaku pasar masih berhati-hati ya untuk komoditas kopi, sehingga saya lihat memang minat pelaku pasar untuk masuk dalam perdagangan kopi ini masih rendah, betul. Kalau untuk online sendiri, ini jumlah transaksinya sebanyak 2.000 lot. Ini lebih banyak dibandingkan kemarin, namun harga online itu masih terkoreksi. Ini apa yang menyebabkan keramaian transaksi meskipun harganya terkoreksi? Ya, jadi memang kalau kita lihat online, ini pergerakan harganya ini kan hampir sama dengan CPO. Dan memang untuk produk kelapa sawit ini memang dari awal tahun hingga perdagangan bulan ini memang masih dalam bias yang bearish, Mbak. Dikarenakan memang seperti kita tahu di Malaysia sebagai negara produsen terbesar kedua, ini masih ada perselisihan dengan India, di mana India ini menjadi salah satu negara importir terbesar untuk produk-produk kelapa sawit dari Malaysia. Sehingga meskipun kita lihat volume transaksi ini meningkat, tetapi memang kenaikan harganya ini tidak terlalu signifikan karena memang bias atau tren dari produk kelapa sawit ini termasuk juga online sejak awal tahun hingga perdagangan di bulan ini masih dalam tren yang bearish, saya lihat seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat ini Pak, dengan adanya penurunan harga sejumlah komoditas seperti emas dan juga online, ini artinya investor diprediksi akan lebih mengutamakan memegang cash atau aset tunai. Indikasi itu apakah sudah tercermin pada pergerakan emas hari ini baik dari volume transaksi maupun harganya? Baik, betul. Jadi begini Mbak Anggita, kita lihat memang emas ini kan volumenya sudah mulai naik dan harganya juga kita lihat sudah mulai merangkak naik. Dan ini mengindikasikan bahwa memang pamor emas ini kembali naik di mata pelaku pasar. Setelah kemarin kita tahu pelaku pasar lebih memilih pada aset-aset tunai, khususnya mata uang dolar Amerika Serikat. Dan jika memang pasar Amerika ini
bergerak cukup positif nanti malam. Saya pikir untuk pekan depan atau bahkan besok ada potensi bahwa harga emas ini masih dapat kembali menguat. Dan itu merupakan indikasi bahwa pelaku pasar sudah mulai optimis bahwa kondisi dan gejolak ini akan mereda, dan akhirnya aset-aset tunai yang kemarin itu diburu oleh pelaku pasar kembali melirik komoditas seperti emas untuk dijadikan portofolio investasinya. Kalau begitu untuk prediksi pergerakan emas di pekan ini di kisaran berapa, Pak? Kalau saya lihat ya memang untuk pekan ini kisarannya masih belum terlalu lebar, Mbak Anggita. Itu kisarannya ada di sekitar 1.400 sampai di 1.500 untuk harga emas pada perdagangan di pekan ini. Nah, kalau emas besok masih berada pada rentang 1.400 hingga 1.500 US dollar per troy ounce, ini bagaimana dengan peluang harga dan juga volume perdagangan komoditas berjangka besok lainnya? Baik, kita juga harus lihat Mbak Anggita bahwa mayoritas komoditas itu dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak sebagai komoditas strategis, dan kita tahu pekan ini bahkan di awal pekan harga minyak ini anjlok cukup jauh ya, menjadi 27 dolar per barrel, dan saya pikir minat pelaku pasar saya pikir sudah mulai pulih, tetapi belum sebesar biasanya. Dan untuk perdagangan komoditas saya pikir untuk besok masih akan ada kenaikan, tapi tidak cukup signifikan untuk volume perdagangannya. Terakhir Pak, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar sebelum perdagangan besok? Baik, pertama yang harus dilihat adalah pergerakan harga minyak seperti apa, lalu kemudian kondisi di pasar Amerika. Nanti malam pelaku pasar bisa melihat apa yang terjadi di Wall Street khususnya. Kemudian jika memang di pasar Amerika ini sudah bergerak mulai di teritori yang positif, itu menandakan bahwa gejolak itu sudah mulai mereda, dan saya pikir ada peluang untuk pelaku pasar, dan saya lebih menyarankan untuk masuk pasar itu di pekan depan. Karena potensi rebound untuk di pekan depan lebih besar ketimbang untuk pekan ini. Saya pikir sampai di sisa perdagangan pekan ini saya pikir lebih baik untuk wait and see atau menunggu. Baik. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Andri Hardianto. Ya, Eliza dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Andri Hardianto selaku Market Analyst PT Asia Trade Point Futures, di mana hari ini meskipun harga sejumlah komoditas masih belum bisa rebound ke level tertinggi sebelumnya, namun pelaku pasar sudah merespon positif melihat gejolak pasar yang sudah agak mereda. Sementara itu untuk harga emas sendiri diprediksikan pada pekan ini akan bergerak pada kisaran 1.400 hingga 1.500 US dollar per troy ounce. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar diantaranya adalah melihat pergerakan harga minyak dan juga melihat perkembangan perdagangan di Wall Street malam nanti. Demikian Eliza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita atas informasinya. Pemirsa, Anggita Wulandewi dan juru kamera Hafiz Al Rashid langsung dari Jakarta Future Exchange.